Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Faqala al-musannif Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi syekhina wa bi ulumi al-ulama al-amilin fid darain amin. Bab targhib fin nikah. Bab tentang nikah dan nafkah kepada orang-orang yang jadi tanggung jawab kita. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syar asy-syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija' rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang mempunyai kemampuan, falyatazawwaj, maka hendaknya dia kawin, menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena sesungguhnya menikah itu lebih menjaga pandangan mata. Wa ahsanu lil farji, dan lebih membentengi untuk kemaluan kita. Wa man lam yastati', dan barang siapa yang belum bisa, belum mampu, fa alaihi bis-shaum, maka hendaknya dia puasa. Fa innahu lahu wija', karena itu menjadi tameng untuk dia." Jadi yang mempunyai kemampuan diperintahkan oleh Nabi untuk menikah, karena itu dapat lebih menjaga pandangan mata. Artinya ketika melihat maksiat lebih dapat menjaga. Kenapa? Karena dia bisa memandang istrinya. Dan lebih menjaga kemaluan, artinya tidak melakukan perbuatan zina. Kenapa? Dia punya istri. Kalau belum mampu, suruh puasa sama Nabi, karena puasa itu dapat menjadi benteng tameng dirinya daripada perbuatan maksiat. Nah, sebagai orang tua, kalau nikahkan anak jangan minta mahar mahal-mahal sama calon menantu. Abrakun nisa aqalluhunna muhuran atau kama qala Nabi. Kata Nabi Muhammad, perempuan yang paling barakah itu perempuan yang paling sedikit minta maharnya. Paling sedikit dia minta mahar sama calon suami, paling berkah perempuan itu. Paling banyak minta maharnya, paling sedikit berkahnya. Makin banyak minta mahar, makin sedikit berkah perempuan itu. Yang kita jadikan berkah. Mahar cepat habis. Berkah itu yang akan membuat hidup kita tentram, tenang. Nah, yang dicari keberkahan. Orang nikahkan anak mahal-mahal, nak nikahkan anak, kena jual anak, minta mahal-mahal kan gitu. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'ah li arba' limaliha wa lihasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadhfar bi dzatid din taribat yadak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tungkahul mar'a li arba'." Perempuan itu dinikahi lihat 4 perkara. Artinya perempuan begitu juga laki-laki. Kalau mau menerima menantu, kalau mau menerima calon pasangan, lihat 4 kata Nabi. Yang pertama, limaliha, lihat hartanya. Walihasabiha, lihat jalur keturunannya, dia anak siapa, orang baik-baik apa bukan. Walijamaliha, lihat tampangnya, ganteng apa cantik. Walidiniha, nah, lihat agamanya kata Nabi. Yang keempat, fadhfar bidzatid din, tapi kamu ambillah keberuntungan dari agama dulu. Artinya dahulukan urusan agama. Taribat yadak, kamu akan selamat, kamu akan bahagia, kamu akan tenang kata Nabi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Memang disuruh Nabi 4, harta, keturunan baik-baik, tampangnya, artinya cantik apa ganteng. Kemudian yang agamanya. Tapi kata Nabi, dahulukan yang agama dulu nih, maka kamu akan selamat, kamu akan tenang, kamu akan bahagia hidupnya. Makanya ketika ada ngelamar tuh, lihat dulu kata Nabi agamanya. Oh Islam, gimana sholatnya? Oh bagus. Gimana akhlaknya? Baik. Muka 6,5, bolehlah 5.
Ya, banyak kita lihat orang ganteng, kaya, tapi kasar sama istrinya. Kan? Apa nikmatnya hidup macam itu? Punya menantu kaya, ganteng, tapi anak dipukul. Ya, anaknya dia sebagai istrinya orang itu dipukul, dianiaya, KDRT. Apa nikmatnya punya menantu macam itu? Biar sedang-sedang sederhana, tidak terlalu ganteng, tapi akhlak baik, sejuk hati. Ya, itu yang disuruh Nabi. Dahulukan yang agamanya bagus, artinya Islam, akhlaknya, ibadahnya bagus, taat kepada Allah. Ya, memang istri itu harus taat sama suami. Perempuan itu disabdakan Nabi Muhammad SAW, "Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti." Atau kama kata Nabi, perempuan itu kalau salat 5 waktunya dijaga, kemudian dia puasa di bulan Ramadan, kemudian dia menjaga kemaluannya, jaga kehormatan, aurat ditutup, kemudian taat sama suami, nanti dia di akhirat akan dipersilakan lewat pintu mana saja mau masuk surga, tinggal pilih. Cuma 4. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kemaluan, jangan zina, jaga kehormatan, jaga aurat, kemudian taat suami, dipersilakan masuk surga lewat pintu yang mana saja, tinggal pilih. Memang ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu melihat penghuni neraka itu paling banyak wanita. Tapi wanita bisa masuk surga lewat pintu yang mana saja dengan 4 cara itu. Yang terakhir apa? Taat sama suami. Tapi selama perintah suami tidak melanggar perintah Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, kata Nabi Muhammad dalam hadisnya. Tidak boleh taat kepada satu makhluk pun kalau memerintahkan untuk maksiat kepada sang pencipta, yaitu Allah. Selama perintah suami tidak melanggar perintah Allah, istri wajib taat. Itu salah satu syarat untuk masuk surga lewat pintu yang mana saja. Tapi walaupun istri itu harus taat sama suami, suami disuruh Allah memperlakukan istri dengan baik. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan perlakukanlah mereka para istri itu dengan baik, kata Allah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ma akraman nisa illa karim, wala ahanahunna illa laim. Tidak ada lelaki yang memuliakan perempuan istri kecuali laki-laki itu mulia di sisi Allah, dan tidak ada lelaki yang menghina perempuan istri kecuali laki tersebut tercela di sisi Allah. Jadi laki-laki yang memuliakan istri, laki-laki itu mulia di sisi Allah. Dan lelaki yang menghina istri, menghina saja nih, dia tercela di sisi Allah. Kalau menghina, apalagi sampai mencaci maki istrinya, apalagi sampai mempeleng istrinya, apalagi sampai ninju istrinya. Dia menghina istri saja, dia tercela di sisi Allah SWT. Nabi Muhammad SAW jangankan menghina istri, menghina makanan saja tidak pernah Nabi. Ma'aban Nabi SAW ta'aman qattu. Nabi Muhammad itu tidak pernah menghina makanan sama sekali. Kalau beliau suka, beliau makan. Beliau tidak suka, beliau biarkan. Ya, istri dimuliakan. Kadang-kadang dia maksa kurang garam, jangan sampai dimarah. Karena apa ya, ambil garam dapur tinggal tambah. Kan gitu. Nah, jadi itu ajaran Islam seperti itu. Nah, orang kalau tahu ilmu agama kan seperti itu. Dia memuliakan istrinya, tidak menganiaya. Jangankan menganiaya, berkata kasar aja tidak mau sama istrinya. Dia tahu ketika dia memuliakan istri, dia akan mulia di sisi Allah. Ketika dia menghina istri, dia tercela di sisi Allah, tidak ada kemuliaannya. Nah, kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik, rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 1 dinar yang kau infakkan di jalan Allah, ini hanya bahasa kiasan. Artinya duit atau harta yang kamu infakkan di jalan Allah. Ada orang berjuang di jalan Allah, kita infakkan harta kita. Kemudian
ada harta wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, harta yang kau infakkan untuk membebaskan budak. Yang ketiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, 1 dinar atau harta yang kau infakkan kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan duit harta yang kau infakkan kepada keluarga kamu, mana yang paling besar pahalanya? Di jalan Allah kah? Membebaskan budak kah? Memberi orang miskin kah? Atau memberi kepada keluarga? Mana yang paling besar pahala? Kata Nabi, a'dhamuha ajran, yang paling besar pahalanya allazi anfaqtahu ala ahlik, yang engkau infakkan kepada keluargamu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Jadi yang kita infakkan kepada keluarga itulah pahala yang paling besar. Nah, kalau keluarga sudah kita berikan infak, mau infak ke yang lain baru boleh. Kalau yang lain kita infak, keluarga tidak kita berikan, sedekah kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Infak kita tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Dahulukan keluarga dahulu sebelum yang lainnya. Kemudian wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya afdal min al-yadis sufla. Rasulullah SAW bersabda, tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Artinya memberi lebih utama daripada meminta. Wabda biman ta'ul, mulailah kalau berinfak itu, mulailah kalau bersedekah itu dengan yang dekat-dekat dulu, kata Nabi. Ummaka, ibu kamu dulu, wa abaka, dan ayahmu, wa ukhtaka, saudarimu, wa akhaka, dan saudaramu, wa adnaka fa adnak, kemudian keluarga terdekat, kemudian keluarga terdekat. Rawahu Tabrani. Tuh, Nabi ngajarkan sudah tuh kalau mau infak. Orang tua dulu, ibu, ayah, saudari, saudara, baru keluarga-keluarga terdekat, udah, baru yang lainnya. Kadang-kadang sedekah ke mana-mana rajin, keluarganya melarat. Nyumbang masjid, bagus. Nyumbang infak sana sini, jariah segala macam. Sementara keluarga tidak diperhatikan. Alhamdulillah. Jadi minta tolong matikan kipas. Jadi mau bahas jadi itulah kita. Kadang-kadang ada orang berinfak, dia bantu yang lain sementara keluarganya dibiarkan melarat. Nah, itu sedekah seperti itu tidak diterima oleh Allah. Sayang enggak duitnya, sayang enggak waktu, sayang tenaganya, tapi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini bab selanjutnya nih. Bab fi inzaril mu'sir. Bab al-igrad wa inzaril mu'sir. Bab tentang meminjamkan orang duit dan memberi tempo orang yang belum mampu bayar. Ada bab itu. Jadi gini, kalau ada orang minjam duit, dia si A misalnya, si A minjam duit sama si B 10 juta misalnya. Si B bilang, si A, Anda minta barang jaminan. Kalau dalam fikih namanya rohan, kalau istilah orang sekarang namanya gadai. Kalau istilah fikih itu namanya barang jaminan. Si B bilang, mana barang jaminannya? Oh, ini motor saya, barang jaminannya. Si A minjam 10 juta, barang jaminannya motor. Itu motor tidak boleh dipakai sama si B. Barang gadaian tuh. Kalau dipakai riba namanya, ngambil manfaat. Riba tidak boleh. Riba dosanya besar, diajak perang sama Allah dan Rasulnya. Dosa riba
Riba itu ada 72 macam. Paling ringan dosanya seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Tidak boleh pakai motor kecuali kalau ini mengizinkan. Si A nih minjam duit tadi yang punya motor, pakailah motor, tidak apa-apa. Dia mengikhlaskan, boleh. Kalau dia mengizinkan. Atau si B izin, boleh tidak saya pakai motornya? Boleh, kata si A, ya boleh. Tapi kalau dijadikan syarat, saya mau minjaman kamu duit tapi motor kamu saya pakai. Kalau tidak, saya tidak minjaman. Nah, itu tidak boleh. Dijadikan syarat. Itu riba kalau dia pakai tanpa izin. Nah, si A nih, contoh si A minjam duit sama si B 10 juta. Si A bilang, saya akan bayar sebulan. Sampai sebulan, si A belum bisa bayar. Si A belum bisa bayar, sudah jatuh tempo. Hukum fikihnya, si B itu boleh jual motor itu. Motornya dijual, ambil 10 juta, sisanya balikkan sama si A. Itu hukum fikihnya. Nah, tapi yang lebih bagus lagi, kalau sudah jatuh tempo kayak tadi, udah sebulan, waktunya bayar, si B belum bisa bayar, apa kata Allah? Tuh, dalam surah Al-Baqarah ayat 280, Allah Ta'ala berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tuh, wa in kana dzu usratin, jika orang yang berhutang itu belum mampu bayar, udah jatuh tempo tapi belum mampu bayar, fanadhiratun ila maisarah, kasih tempo dia, kata Allah, sampai dia mampu bayar. Wa antasaddaqu, dan kalau kalian bebaskan hutangnya, khairul lakum, itu lebih baik. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui apa yang kalian akan dapatkan daripada kalau kalian bebaskan hutangnya. Nah, jadi kalau sudah temponya jatuh, dia wajib bayar. Tapi yang minjamkan lebih bagus, kata Allah, kasih tempo lagi sampai dia mampu bayar, kata Allah. Tuh, surah Al-Baqarah ayat 280. Suruh kasih tempo sama Allah sampai dia mampu bayar, kasih kemudahan. Dan kata Allah, kalau kamu bebaskan, sedekahnya, udah, utang itu jangan bayar, buat kamu, sedekahkan. Itu jauh lebih baik lagi jika kalian mengetahui. Tapi kalau belum mampu untuk membebaskan hutangnya, ya minimal kasih dia tempo sampai dia mampu. Nah, kalau dia mau jual barangnya boleh tak? Jual motornya tadi boleh, dosa enggak? Enggak dosa, enggak. Karena udah jatuh temponya. Dia jual motornya, ambil 10 juta, sisanya balikkan. Nah, itu enggak dosa dia, memang haknya dia. Nah, tapi lebih bagus kasih tempo sampai dia mampu. Lebih bagus lagi bebaskan hutangnya. Begitu hukum Islam. Kemudian wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dakhaltul jannata fara'aitu maktuban ala babiha as-sadaqah bi asyri amsalha wal qardu bi 18 rawahu at-Tabarani wal Baihaqi. Dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kata Nabi, dakhaltul jannah, saya melihat surga waktu Isra Mi'raj. Fara'aitu maktuban ala babiha, saya melihat di pintu surga itu tertulis as-sadaqah bi asyri amsalha. Sedekah itu pahalanya 10 kali lipat. Wal qardu bi 18, sedangkan meminjamkan orang itu pahalanya 18. Sedekah pahalanya 10, meminjamkan orang pahalanya 18. Karena kalau meminjamkan orang itu berarti orang itu udah benar-benar butuh. Orang kalau minjamkan berarti menunjukkan dia butuh. Yang meminjamkan orang itu besar pahalanya. Hadis riwayat At-Tabarani dan Al-Baihaqi. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang Islam, satu kemudahan dari satu kesusahan dari kesusahan dunia, jadi dia memberikan kemudahan orang yang susah, yang mana kesusahan itu dihilangkan satu, Allah akan hilangkan untuknya satu kesusahan dari kesusahan akhirat, hari kiamat. Berarti makin banyak kita menghilangkan kesusahan orang, makin banyak kesusahan kita di akhirat dihilangkan Allah. Satu kesusahan orang kita hilangkan di dunia, satu kesusahan kita di akhirat. Berarti kalau 10 ya 10, makin banyak ya makin banyak. Kemudian
Wa man yassara ala mu'sirin fid dunya, siapa yang memudahkan orang yang lagi sulit hidupnya, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan mudahkan kesulitannya dari dunia sampai akhirat. Jadi berarti hakikatnya kita nolong orang itu adalah sebenarnya kita nolong diri kita sendiri. Hakikatnya kita memberi kemudahan untuk orang, sebenarnya kita sedang memberikan kemudahan untuk diri kita sendiri. Kemudian wa man satara ala muslimin fid dunya satara alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib kekurangan orang Islam di dunia, Allah tutup aib kekurangannya di dunia dan akhirat. Tidak Allah buka. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudara muslim yang lainnya. Jadi semakin banyak dia nolong orang, semakin banyak Allah beri pertolongan untuk dia. Jadi kalau kita mau dapat pertolongan yang banyak, banyak-banyak nolong orang Islam. Rawahu Muslim, hadis riwayat Al-Imam Muslim. Nah, karena kita sebentar lagi mau tarawih, ini perlu sedikit saya bahas. Jadi ini kitab khusus hadis-hadis bahas tentang salat tarawih. Jadi disebutkan di sini bahwasanya tarawih yang sebenarnya itu adalah 20 rakaat. Adapun orang yang mengatakan tarawih 8 rakaat itu hadisnya sebenarnya bukan menjelaskan tentang tarawih. Saya bacakan hadis ini. Orang yang mengatakan tarawih 8 itu, saya bacakan hadis ini. Ini hadisnya. An Abi Salamah ibni Abdurrahman, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, annahu, bahwasanya beliau sa'ala Aisyah radhiyallahu anha, bertanya kepada Sayyidah Aisyah istri Nabi radhiyallahu anha. Apa yang ditanyakan Abi Salamah itu kepada Sayyidah Aisyah? Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Bagaimanakah salatnya Rasulullah di bulan Ramadan? Faqalat, Sayyidah Aisyah jawab, ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'ah. Kata Sayyidah Aisyah menjawab, beliau tidak pernah salat lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun lainnya. Baik di bulan Ramadan maupun lainnya. Perhatikan tuh. Berarti ini bukan hadis tentang salat tarawih. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah bilang baik di Ramadan atau yang lainnya. Yang namanya tarawih kan khusus bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan tidak ada salat tarawih. Tetapi ini Sayyidah Aisyah bilang bulan Ramadan dan selain Ramadan. Berarti yang dimaksud bukan salat tarawih. Kata ulama, itu bukan maksudnya salat tarawih, karena di situ Sayyidah Aisyah bilang di bulan Ramadan dan selain Ramadan. Kemudian itu yang pertama. Kemudian sambungan hadisnya, yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, thumma yusalli thalathan. Qalat Aisyah, faqultu ya Rasulullah atanam qabla an tutir? Faqala ya Aisyah inna aynaya tanamani wa la yanamu qalbi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini lanjutan hadisnya saya terjemahkan. Kemudian beliau menjawab, beliau tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun lainnya. Artinya di bulan Ramadan beliau itu sholat 11, selain Ramadan sholat itu juga 11. Berarti bukan witir, bukan tarawih itu. Kemudian sambungan tadi hadisnya, beliau sholat 4 rakaat. Jangan tanya bagus dan lamanya. Lalu sholat lagi 4 rakaat. Jangan tanya bagus dan lamanya. Kemudian beliau sholat lagi 3 rakaat. Saya bertanya, wahai Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, apakah engkau akan tidur sebelum sholat witir? Beliau menjawab, wahai Aisyah, mataku tidur namun hatiku tidak tidur. Tuh. Sekarang perhatikan, tarawih itu bahasa Arab. Itu namanya kalimat jamak. Kalimat satunya namanya tarwihah. Tarwihah artinya istirahat. Sholat tarawih itu sholat istirahat. Tarwihah itu kalau bahasa Arab, 1 kali istirahat namanya tarwihah, 2 kali istirahat namanya tarwihatani, 3 kali istirahat atau lebih namanya tarawih. Sedangkan ini Nabi Muhammad cuma 2 kali istirahat, 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat, 2 kali. Tidak dinamakan tarawih. Tarawih itu kalimat jamak dalam bahasa Arab.
3 kali istirahat atau lebih, sedangkan itu 2 kali. Berarti itu menunjukkan bukan tarawih. Jadi sudah menunjukkan 2. Itu solat di bulan Ramadan dan selain Ramadan. Sedangkan tarawih khusus bulan Ramadan. Dan itu istirahatnya cuma 2 kali. Kemudian dalam hukum fikih itu kalau solat malam itu 2 rakaat. Kemudian itu yang pertama. Jadi itu bukan dalil, kata para ulama, itu bukan dalil untuk solat tarawih. Kemudian yang kedua, yang dijadikan dasar orang sholat 8 rakaat. Itu tadi tuh hadis yang pertama. Ini hadis yang kedua. Yang dijadikan dasar orang sholat 8 rakaat tarawih ini. Apa dasar keduanya? Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan 8 rakaat wal witra." Sahabat Jabir mengatakan Nabi Muhammad sholat bersama kami di bulan Ramadan 8 rakaat dan witir. Sahabat Jabir bilang begitu. Falamma kanatil lailatul qabila ijtama'na fil masjid wa rajawna an yakhruj fayusalli bina fa'aqamna hatta asbahna faqulna ya Rasulullah rajawna an takhruja fatusalli bina faqala inni karihtu wa khashitu ay yuktaba alaikum al-witru. Rawahu Ibnu Hibban, dari Imam Ibnu Hibban yang meriwayatkan. Saya bacakan terjemahannya. Kata sahabat Jabir bilang, Nabi sholat bersama kami pada bulan Ramadan 8 rakaat lalu witir. Pada malam berikutnya kami berkumpul di masjid mengharap kehadiran beliau untuk sholat bersama kita kembali. Kami menunggu beliau hingga pagi. Kami katakan pada beliau, wahai Rasulullah, kami mengharap engkau datang lalu sholat bersama kami. Beliau bersabda, saya khawatir sholat witir diwajibkan atas kamu. Atas kamu sholat witir. Nah, coba lihat. Ulama mengatakan hadis tersebut dhaif, sebab di dalam sanadnya ada 2 rawi yang dhaif, yaitu Isa bin Jariyah dan Ya'qub al-Qummi. Kemudian itu ada hadis perawinya dhaif. Jadi oleh karena hadis Jabir di atas sangat dhaif, sangat lemah malahan hadisnya. Hadis kalau udah sangat lemah ini tidak bisa dijadikan dalil. Itu yang pertama, hadisnya lemah. Walaupun tadi dibilang sama Jabir kan, Nabi sholat di bulan Ramadan. Ini sebutkan nih, di bulan Ramadan nih. Disebutkan. Kalau Sayyidah Aisyah tadi kan bilang di bulan Ramadan dan lain. Kalau sahabat Jabir bilang di bulan Ramadan, betul. Cuma hadisnya dhaif. Sangat lemah hadisnya. Ada 2 perawi yang dhaif. Nah, kemudian yang kedua, hadis ini adalah tentang sholat witir. Kenapa? Karena di situ sesuai dengan Nabi. Nabi bersabda dalam hal itu, inni karihtu au khashitu an yuktaba alaikumul witru. Sesungguhnya kata Nabi, saya khawatir, saya takut akan diwajibkan terhadap kalian sholat witir itu. Jelas Nabi menyebutkan. Tidak ada. Bukan ada dalam sholat tarawih itu. Itu yang dipakai orang yang mengatakan sholat tarawih 8 rakaat. Nah, sekarang yang mengatakan sholat witir sholat tarawih 20 rakaat, ada dalilnya. Nih, yang sholat tarawihnya 20 rakaat, jelas dalilnya. Siapa yang meriwayatkannya? Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat dan sepupu Nabi. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi syahr Ramadan 20 rak'atan. Rawahu Abu Bakrin Abdul Aziz fi Syafi. Coba lihat. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pada bulan Ramadan dengan 20 rakaat. Hadis riwayat Abu Bakar Abdul Aziz di dalam kitab Asy-Syafi. Jelas tuh. Disebutkan Rasulullah salatnya 20 rakaat. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kemudian riwayat yang kedua, itu tadi Sayyidina Abdullah bin Abbas, perawinya Abu Bakar. Sekarang Abdullah bin Abbas, rawinya Imam Tabrani, wa Ibnu Humaid dan Ibnu Humaid. Anna Rasulullah SAW kana yusalli fi Ramadan 20 rak'ah wal witra. Beliau salat di bulan Ramadan 2, ini dari sahabat Abdullah bin Abbas juga. Perawinya Imam Tabrani, Imam Ibnu Humaid. Beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW salat fi Ramadan, di bulan Ramadan 20 rak'ah, 20 rakaat wal witra. Kemudian salat witir. Dan salat witir. Berarti 20 itu bukan witir. Kan witir kan paling banyak 11. Paling sedikit 1. Beliau salat 20 rakaat dan witir. Nah, ini hadis. Ini hadis dikuatkan lagi. Dikuatkan lagi, itu 2 hadis. Dua-duanya riwayat Abdullah bin Abbas yang mengatakan 20 rakaat. Itu hadis dikuatkan oleh siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Coba lihat.
Anis Sa'ib ibni Yazid radhiyallahu anhu qal, beliau berkata, kanu, mereka para sahabat, yaqumun ala ahdi Umar ibn al-Khattab, mereka salat tarawih di masa Umar ibn al-Khattab fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, bi 20 rakaat, 20 rakaat. Rawahul Baihaqi wa ghairuhu, Imam Baihaqi dan selainnya. Jadi hadis-hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas yang dua tadi saya baca, itu dikuatkan oleh apa? Oleh perilaku atau perbuatan Sayyidina Umar di masanya. Sayyidina Umar juga melaksanakan 20 rakaat. Sayyidina Umar tidak mungkin melakukan 20 rakaat kalau bukan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas. Jangan solat tarawih 8 rakaat, apalagi cuma setahun sekali. Ini panjang tuh satu kitab. Kalau saya baca semuanya sampai subuh boleh dibahas. Itu saya ambil penggalan-penggalan hadis ya. Yang ngambil 8 rakaat itu apa hadisnya? Sudah jelaskan tadi. Yang pertama Sayyidah Aisyah itu bukan salat witir, bukan salat tarawih. Yang kedua yang Jabir bin Abdullah itu dalil salat Ramadan, tapi hadisnya sangat dhaif. Yang ini lebih kuat. Sayyidina Abdullah bin Abbas yang dua tuh dikuatkan lagi oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi salat tarawih 20 rakaat. Jangan salat 8. Makanya saya kalau diundang orang ceramah bulan Ramadan bertepatan di malam dia mau ngambil witir, saya tanya dulu, pasti saya tanya, berapa rakaat salat tarawihnya? 8. Oh, saya enggak mau. Saya salatnya 20 rakaat. Kalau mau ngundang saya ceramah, salatnya 20 rakaat. Kalau enggak cari yang lain. Harus komitmen kita. Harus konsekuen. Itu dalilnya. Yang kedua, kita ini sholat tarawih setahun sekali. Sholat 8. Mau masuk surga sama Nabi, sholat 8. Sholat setahun sekali. 20 apa? Bukan lama. Paling setengah 9 selesai. Paling lama lah itu. Setengah 9 selesai. Bisa duduk. Memang Ramadan bulan untuk ibadah. Mau kemana kita? Balik ke rumah nonton TV paling. Main handphone, warung kopi, nongkrong. Lebih banyak nongkrong daripada sholat. Ramadan lebih semangat Rasulullah SAW untuk ibadah. Nah, jadi yang sholat-sholat 8 lebih bagus 20 rakaat. Nanti nyesal di hari kemudian tidak ada gunanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan dulu.